Salam rekan-rekan Amazing Spiritual. Bertemu lagi dengan saya Solah di program Sehat, Bahagia, Kaya Raya. Di dalam video ini, saya akan menge-share materi dari Guruji Ivan Prapansa tentang mabuk spiritual. Apa itu mabuk spiritual? Mabuk spiritual adalah salah satu fase yang biasanya dialami oleh para pelaku spiritual, atau yang disebut dengan fase mabuk ekstasi di dalam meditasi. Nah, fase ini itu membuat sang pelaku spiritual akan merasa damai, merasa indah, merasa tenang di dalam meditasinya. Jadi dia seperti menemukan kehidupan yang lain, kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga dia akan cuek, akan acuh dengan kondisi kehidupan real. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Silahkan terus tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Kemudian rekan-rekan Amazing Spiritual, hidup itu adalah pilihan, sama halnya dengan mensubscribe. Apabila Anda merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya. Apabila Anda merasa ini tidak bermanfaat, ya abaikan saja, karena hidup itu adalah pilihan. Oke, rekan-rekan Amazing Spiritual, selamat menyaksikan video ini. Pada titik tertentu kita akan menjadi tidak tergantung pada luar. Kedewasaan sangat matang, kita akan tergantung pada diri sendiri. Kalau kita sebagai anak muda, ya berlatih saja anak muda. Materi itu penting, backup itu sangat penting. Masih butuh ditelepon. Ya, jangan belajar yang ilmu orang-orang tua. Kalau saya mungkin ya sudah pantas mempelajari itu terus. Iya. Iya. Pernah lihat bulan purnama nggak? Iya. Pernah lihat menunjuk bulan purnama? Kalau orang tanya, mana sih bulannya itu? Nah, kita ngeliat bulan itu. Pada titik ini sangat penting karena dia memang menunjukkan bulan itu tempatnya penting. Sangat penting. Saya nggak bilang itu nggak penting, bahkan saya bilang sangat penting. Bulan itu ada berapa? Bulan. Maksudnya bagaimana? Bulan ada berapa? 12 bulan. Satu. Bulan ini ada berapa? Tapi kalau kita pakai tempayan isinya air, kita jaring 10, bulan itu ada 10. Iya. Kita jaring 20, ya ada 20. Dan itu benar-benar bulan. Iya. Bukan matahari, bukan bintang, bukan apa, itu benar-benar bulan. Jadi bulan itu ada berapa sebetulnya? Ada kan? Tapi ada banyak. Ada satu dan ada banyak. Ya. Bisa Dan satu, ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana. tidak ada di sini dan tidak ada Dan di mana-mana itu adalah sebetulnya bukan bulan, tapi bayangan bulan. Tapi bayangan bulan itu tetap aja itu bulan ya. Iya. Sebetulnya. Seperti api dalam di obor itu, kalau kita pakai lilin, kita ambil apinya lilin, kita mau ambil lilin 10, api itu akan menjadi 10. Kita ambil lilin 20, api itu akan menjadi 20. Api itu ada di mana? Api itu ada di mana-mana. Ada berapa banyak? Ada sebanyak tak terhingga. Dan apakah apinya itu api yang berbeda? Saya bilang itu api yang sama.
dia ini bayangan bulan. Walaupun hanya bayangan itu tetap bulan. Tetap api yang sama. Kita bisa nyebut itu api obor, satu api lilin. Tapi saya bilang walaupun api obor dan api lilin, saya bilang itu api yang sama. Bahkan saya bisa nyebut itu api yang sama. Dan api ini dimiliki oleh semua manusia. Tinggal kita mau ngipas api itu enggak, sehingga dia hidup dan tumbuh dan naik melalui jalur tulang punggung dan menjadi bulan yang penuh di atas kepala. Jadi bulan purnama yang penuh. Sehingga posisi telunjuk itu tidak perlukan lagi, karena telunjuk itu bahkan pada titik itu sudah mengganggu penglihatan tentang bulan itu sendiri. Maka sebaiknya telunjuk ini dihentikan. Kitab suci itu. Tapi perhatian, begitu kita sudah tahu letak bulan itu, kita nunjuk gini. Ini kan sebenarnya pandangan kita terhalang. Pada titik itu untuk kita bisa menikmati total keindahan bulan itu, tunjuk, kita lihat langsung total. Nah, sampai pada taraf itu kapan saya nggak tahu, tergantung pribadi. Tapi tingkatannya memang seperti itu. Apakah itu menjadi orang sakti? Nggak ada orang sakti. Saya bilang dia akan menjadi orang biasa. Tapi mungkin jalan pemikirannya mungkin agak aneh bagi orang umum itu. Pasti dia sudah melewati tahap pertapa. Saya tidak percaya tingkatan itu dia belum melewati jalan pertapa. Saya tidak percaya. Dia pasti sudah melewati pergulatannya. Dia sudah melewati antara spiritual dan duniawi. Dia sudah melewati perasaan mabuk spiritual. Dia sudah melewati bahwa kita mabuk spiritual. Ya kayak ekstasi. Begitu kita minum yang gitu sudah dunia ini sudah nggak ada. Mabuk itu. Nggak boleh. Oh, bukan nggak boleh. Ada tahapnya. Ada tahapnya. Ya, ada tahapnya. Tahap mana? Ada tahapnya. Ya, tahap ekstasi. Karena kadang Ya, coba terusin latihannya. Alami rasa itu. Jadi orang-orang bilang ekstase, ekstasi, luapan kebahagiaan tak terhingga pembiran sangat tinggi. kayak pelarian. Lepas itu. Dunia ini kalah indah dengan posisi itu. Iya. Orang luar nggak tahu, nggak ngerti perasaan itu, nggak ngerti. Orang lihatnya di gua. Itu gua. Lebih gampang jadi jiwa. Berarti misalkan tahap seperti yang disebut Krishnamurti, makan adalah meditasi, jalan-jalan meditasi. Wah, itu telah melewati semua itu. Sulit ya. Sulit. Itu nggak gampang. Itu kan kata-katanya terlalu mudah. Iya. Nggak gampang. Memahami kata-katanya Krishnamurti aja berat loh. Ini maksudnya apa gitu kan ya? Kata-katanya itu ini tidak ada, ini tidak ada. Bulat itu kata-katanya aja bulat. Pernah dengar yang saya bilang tentang ajaran Zen itu? Sebelum orang mencapai Zen,
sebelum orang mencapai zen, dia melihat pohon sebagai pohon, gunung sebagai gunung. Sebelum dia mempelajari zen, dia melihat pohon itu sebagai pohon, gunung itu sebagai gunung. Setelah dia mempelajari zen, dia melihat pohon itu sudah bukan lagi pohon, gunung itu sudah bukan lagi gunung. Setelah dia mencapai zen, dia melihat pohon itu sebagai pohon dan melihat gunung sebagai gunung. Ngerti apa? Apa? Sebelum dia belajar zen, dia melihat pohon itu sebagai pohon, melihat gunung itu sebagai gunung. Setelah dia mempelajari zen, dia melihat pohon itu bukan lagi sebuah pohon, dia melihat gunung itu bukan lagi sebuah gunung. Tuhan sedang memakai gunung. Setelah dia mencapai zen, dia melihat pohon itu sebagai pohon lagi. Dia melihat gunung itu nggak ada penyembuhan. Kayak gitu udah. Ya sudah lah itu. Dan cilakanya itu benar gitu. Gimana, setuju gak? Gimana? Ya, setuju. Nah, terus kita terangkat sekarang ada posisi mempelajari zen, padahal itu setelah dia mencapai zen. Ya sudah lah, gitu aja. Enggak. Dari sudut pandang yang berbeda ya Mas, apa? Antara melihat apa adanya itu ya. Iya jelas. Terus alam semesta katanya gitu kan. Kalau setelah zen kan ya sudah, sakit itu bagus buat kamu, akan gitu. Iya. Kanker itu bagus. Karena itu justru kamu disayang. Kata-kata yang katanya orang sakit itu disayang Tuhan, itu benar gitu kan. Itu kamu dikasih jalan untuk bangkit kan gitu. Kalau di Islam itu sakit itu penghapusan dosa. Itu harus kata-kata gitu. Ada. Oh, kamu di Kristen. Sama sih, sama. Bedanya apa ya sama Kristen? Dia juga. Dia juga beda nama. Dia juga beda nama. Tiga agama satu Tuhan. Ya ntar kalau ada orang sakit emang bagus kok. Cilakanya itu konsep itu dipahami orang dengan cerita dan benar gitu. Pertama awam kan gitu. Terus kedua pencilaan nih, lagu nih seolah-olah jadi segalanya bisa gitu kan. Karena mau dirubah semua. Begitu sudah selesai, enggak kok itu bagus. Karena dia udah pengangkatan kesadaran aja kan, yang penting cuma itu. Tapi Yogananda pun masih punya alam bawah sadar kan ya Mas? Oh ada. Waktu gurunya bilang itu dia masih bercabang kan, dia masih punya alam bawah sadar, masih punya keinginan, program materialisasi kan. Waktu Sama kayak para saudaranya. Saya masih punya keinginan, punya. pasti Punya harapan punya. Pohon pun punya harapan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, salam amazing spiritual.